Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf. Gimana? Semua sehat semua? Pada hari ini ada yang nggak masuk? Ada? Ya, ada terangannya sakit? Yang alfa ada? Ya, kan? Jadi kita doakan teman yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Yang nggak masuk tanpa keterangan, mudah-mudahan diberikan hidayah. Amin. Ya, anak semua, pada hari ini kita akan mencoba ya, membahas terkait dengan materi ya, nanti ya, yaitu tentang materi kurban dan akikah. Barangkali anak-anakku semua sudah membaca, sudah mendengar terkait tentang kurban, terkait tentang akikah, ya. Jadi kurban dan akikah merupakan suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, juga kepada umat-umat terdahulu. Ya. Kenapa disyariatkan? Tentunya ada tujuannya. Ya, ada tujuan. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah? Sudah barang tentu setiap yang diperintahkan pasti ada manfaat, ada hikmahnya. Oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas terkait tentang materi kurban dan akikah. Tentang apa? Kurban dan akikah. Nah, jadi nanti Pak Guru akan memutarkan sebuah video, ya, sebuah video terkait tentang pelaksanaan kurban dan akikah. Nah, setelah itu nanti anakku semua akan mengamati video, ya. Nah, apa yang terjadi di video itu, peristiwa apa yang terjadi, nanti anakku semua akan mengamatinya, ditulis, dicatat, ya. Semua pengamatan itu semua dicatat di dalam bukunya. Setelah itu nanti, ya, ada kesempatan kita untuk diskusi. Nanti Pak Guru akan bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nanti kelompok 1 akan maju untuk mempresentasikan terkait dengan materi yang tadi atau video, mengamati video. Ya. Dari mengamati video nanti kita akan coba diskusi. Kemudian kelompok lain nanti kami mohon untuk bertanya, saling menanggapi. Bisa dipahami? Ya, saling menanggapi, saling melontarkan pertanyaan. Ya, nah, tidak ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi. Lanjut? Ya. Kalau gitu, untuk lebih menghemat waktu, kita akan mencoba untuk membahas materi tentang kurban dan akikah. Ya, bentar, kita lihat materinya dulu. Untuk pertemuan pertama itu mengamati video tentang sejarah kurban, ya, tentang sejarah kurban dan akikah. Akan tetapi nanti karena 3 kali pertemuan, ya, sedikit nanti bertahap. Pertemuan selanjutnya nanti tentang akikah. Pertemuan pertama tentang kurban, bagaimana sejarah kurban. Sebelumnya kita amati video dulu, ya. Kita amati video, bisa dilihat di bawahnya. Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya.
Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang mengembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
terkait tentang video, ya. Apa materi video tadi? Tentang sejarah kurban, ya. Itu yang pertama tentang video. Kemudian kedua, mengamati gambar, ya. Setelah aku semua mengamati video, selanjutnya mengamati gambar. Ini gambar apa ini? Kambing. Nah, kemudian yang kedua, ada gambar sapi. Nah, selanjutnya next. Nah, itu yang terakhir proses, ya. Proses pergantian di mana Nabi Ismail diganti menjadi sebuah domba. Nih, nah, jadi sudah mengamati video sudah, ya, mengamati gambar sudah. Nah, jadi dari pengamatan anak-anakku semua tadi, baik dari video, dari gambar, ya, barangkali ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang ada di benak anakku semua, pertanyaan, ya, ada pertanyaan yang muncul dari anakku semua, nah, ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti kita akan kupas di sesi diskusi, ya, di pembagian kelompok nanti. Cuman Pak Guru sedikit menjelaskan. Jadi di sini, ya, jadi kurban, ya, kurban itu adalah ibadah, ya, penyembelihan hewan, kurban hewan, ya, hewan tertentu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur, perwujudan rasa syukur yang dilaksanakan pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah, sejak turun dari masjid ketika selesai sholat Idul Adha sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, dikenal dengan hari apa? Hari Tasyrik, ya. Kemudian bagaimana hukum melaksanakan kurban? Hukum di sana ada dua hukum, bisa wajib, bisa menjadi sunnah. Sunnah apa? Sunnah muakkad. Kapan wajib? Wajib berkurban apabila sudah dinazarkan. Jadi, apabila seorang telah bernazar akan melakukan kurban, maka kurbannya menjadi wajib. Akan tetapi apabila tidak pernah bernazar, maka kurban hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ya, itu tentang pengertian. Yang kedua tentang hukum. Kemudian tentang latar belakang sejarah pelaksanaan kurban, itu yang tadi yang sudah diamati di video, yaitu berawal dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nanti kita akan bahas di diskusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketentuan, ya, ketentuan waktu dan tempat, ya, ketentuan waktu dan tempat. Jadi ketentuannya harus memenuhi, hewan itu memenuhi syarat. Ada syarat hewan yang boleh dikurbankan. Ada ketentuannya. Kemudian ada waktu tertentu. Tidak boleh asal-asalan. Nah, saya mau kurban tanggal sekian. Tidak boleh. Ada ketentuan tanggalnya, yaitu tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Ya. Nah, barangkali demikian sekilas materi kita terkait tentang kurban. Ya, pada pertemuan pertama kali ini tentang kurban. Ya, oleh karena itu selanjutnya kita akan diskusi. Ya, kita akan diskusi
Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya, 3 orang yang maju. Nanti di diskusi itu nanti anakku semua yang lain saling menanggapi. Ajukan pertanyaan, nanti dijawab. Demikian juga saling menanggapi kalau memang belum puas tentang jawabannya. Bisa dipahami? Ya. Lebih menghemat waktu, langsung saja saya bagi kelompok ya, 3 orang. 3 orang. Silakan sesuai dengan urutan nama absennya, 3 orang yang maju. Ya, bersama mejanya juga. Ya, bantu angkat meja. Untuk kelompok pertama, ya. Kelompok pertama tentang kurban. Silakan perkenalkan dirinya dulu. Seperti biasa ya, seperti biasa. Kita diskusi seperti biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja kami akan berdiskusi tentang kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebaikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihlah dan dari ayat tersebut, sebagaimana ulama berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama sebagian besar ulama berpendapat hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Hukum korban menjadi wajib apabila korban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan korban dengan niat untuk berkorban, maka ia wajib menyembelihnya. Sekian dari diskusi kami. Ada yang mau ditanyakan? Jelaskan pengertian kurban. Satu-satu. Jelaskan pengertian kurban. Kurban adalah menyembelih hewan lainnya daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu waktu tertentu. Sudah jelas? Ulang ya. Pengertian kurban ya. Ya. Jelaskan pengertian kurban itu pertanyaan temannya ya. Sudah dijawab tadi sudah Ya. menerima? Nah, Ya. Oke. Silakan, mungkin ada yang lain. Silakan. Bagaimana ketentuan-ketentuan pada pelaksanaan kurban? Ketentuan hewan kurban. Hewan yang dapat dipergunakan untuk kurban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat dalam cukup umur, adat, dan tidak cacat. Misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Ya, sudah jelas? Jelas. Ketentuan pada kurban itu 1 kambing, 1 orang kalau menggunakan kambing. Kalau sapi atau unta, ya 1 unta atau satu sapi untuk 7 orang. Bisa? Nah, dan ketentuannya hewan yang dijadikan kurban itu adalah hewan yang sehat, hewan yang gemuk. Tidak boleh hewan yang sakit-sakit. Bisa dipahami? bisa. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bagaimana hukum kurban? Hukum kurban, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama berpendapat hukum kurban adalah sunnah muakkad. Jelas? Hukum kurban. Jelas? Jelas. Demikian dari diskusi kami pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus seperti itu. Lumayan. Tadi sudah pemaparan dari temannya luar biasa diskusinya. Nanti untuk kelompok berikutnya ya, siap-siap untuk kelompok berikutnya. Nah, jadi dari pemaparan ini tadi sudah jelas bagaimana kurban itu
bagaimana hukum kurban, bagaimana sejarah kurban, bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku pada hewan kurban. Semuanya sudah jelas. Tinggal kita praktik, ya. Tinggal kita praktik untuk menyembelih hewan kurban. Ya, praktiknya. Nah, ke semua, insya Allah untuk praktik nanti kita akan lakukan di luar, ya, di luar kelas. Untuk praktik di luar kelas. Nah, alhamdulillah dari rangkaian pertama sudah kita dari mengamati video, mengamati gambar, ya, kita berdiskusi sudah, ya. Mudah-mudahan dari itu semua menambah wawasan kita semua, menambah wawasan kita semua terkait dengan materi kurban, ya, materi kurban. Selanjutnya sebelum kita akhiri, nanti anak semua tolong di rumah tugas di rumah hafalkan dalil nakli, ya, dalil nakli Al-Quran yang membahas terkait tentang pelaksanaan kurban, ya, dan akikah, khususnya tentang kurban. Nanti dihafalkan di rumah. Kemudian pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan maju menghafalkan satu persatu, ya, menghafalkan satu persatu di depan kelas. Alhamdulillah, ya. Jadi materi kurban ini sangat luar biasa. Saya kita terapkan di rumah, jangan hanya sebatas di kelas, tapi penerapannya bagaimana mengamalkan sebuah ilmu, itu yang paling utama. Apapun yang kita dapatkan kita amalkan, ya. Ya, barangkali demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan hari ini semuanya menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah. Dengan kita berdoa dengan ummul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiro.